Seberapa layakkah iPhone 8 jika digunakan di akhir tahun 2020? Simak terus video ini. iPhone 8 atau iPhone 8 ini adalah iPhone yang dirilis di tahun 2017. Itu artinya sekarang umurnya udah 3 tahun. Untuk brand lain, smartphone umur 2 tahun ke atas biasanya udah tidak menjadi daya tarik lagi bagi orang-orang yang punya budget menengah ke bawah. Tapi berbeda dengan iPhone 8 ini. Bagi gue, Apple tuh punya magic khusus yang diberikan kepada calon pembelinya walaupun usia dari device yang mau dibelinya itu udah 2 tahun ke atas. So, berikut beberapa alasan kenapa iPhone 8 ini masih layak kalian gunakan di tahun 2020. Yang pertama adalah desainnya. Material yang digunakan oleh iPhone 8 ini terasa solid banget. Bodi bagian belakangnya tuh terbuat dari kaca yang membuat HP ini terlihat cakep pakai banget. Feel di genggaman juga asik, terasa premium saat dipakai di bawah sinar matahari. Walaupun bagian belakangnya ini terbuat dari kaca, tapi nggak bikin HP ini licin kok. Secara iPhone 8 ini kan punya ukuran layar 4,7 inch yang udah pasti kalau dipakai dengan satu tangan itu lebih pas aja. Beda dengan iPhone 8 Plus yang punya ukuran 5,5 inch yang tentunya cukup sulit digunakan dengan satu tangan. Berbicara soal layar, iPhone 8 ini menggunakan panel IPS yang bisa dibilang IPS-nya iPhone itu emang the best banget. Layarnya nggak pucat dan detailnya juga cukup tajam, jadi buat kalian yang suka nonton di YouTube atau film, layar dari iPhone 8 ini nyaman banget buat kalian gunakan dalam waktu yang lama. Kekurangannya paling ya di bagian layarnya yang kecil ini, bikin pengalaman menonton menjadi kurang memuaskan. Tapi itu sih balik lagi ke penggunanya. Buat gue yang suka dengan layar HP yang kecil, bagi gue sih ini udah cukup enak saat dipakai. Di bagian atas dan bawahnya masih terdapat dagu dan jidat yang cukup lebar. Untuk di tahun 2020 ini tentunya ini udah bukan masanya lagi dengan HP jidat dan dagu yang lebar seperti ini. Tapi itu sih balik lagi ke selera. Ada situasi tertentu yang membuat desain layar dari HP ini tuh berguna banget. Salah satunya pada saat gue bermain game. Sama seperti iPhone 8 Plus yang udah gue bilang kemarin, dagu dan jidatnya dari iPhone 8 ini tuh enak banget buat sandaran tangan gue. Jadi gue nggak perlu khawatir lagi layarnya kepencet dengan tidak sengaja saat memainkan game favorit gue. Performanya sih udah nggak usah diraguin lagi ya. Apple emang paling jago bikin chipset. iPhone 8 ini pakai chip A11 Bionic yang walaupun udah ketinggalan 2-3 generasi, tapi masih sanggup jalanin game-game berat di tahun ini. Biasanya gue mainin game Mobile Legends dapat settingan mentok rata kanan, nggak ngeframe berjalan mulus seperti seharusnya. Untuk game PUBG Mobile, iPhone 8 ini dapetin settingan mentok di HDR Ultra yang kalau dipakai main udah pasti enak banget. Lancar, smooth, nggak ada drop frame rate sama sekali. Minusnya kalau dipakai ngegame lama, bodi bagian belakang dari iPhone 8 ini tuh kerasa panas banget. Ya, setiap iPhone yang gue pakai ngegame lama hampir semuanya seperti itu sih. Jadi biasanya sih gue taruh di lantai dulu beberapa menit, baru gue pakai main game lagi. Masih menggunakan Touch ID untuk sistem keamanannya, ini poin plus banget buat kita semua. Yang pada masa pandemi ini sering menggunakan masker yang tentunya mempermudah kita saat membuka HP dibandingkan dengan sistem keamanan Face ID. Kemampuan membacanya juga cukup ngebut kok, karena iPhone 8 ini kan pakai Touch ID generasi kedua yang bisa dibilang cukup ngebut saat digunakan. Untuk pengecasannya sendiri, iPhone 8 ini udah support fast charging serta wireless charging di bagian bodi belakangnya. Waktu ngecasnya kalau gue pakai charger standar dari 0 sampai 100% itu membutuhkan waktu 1 jam 45 menit sampai 2 jam. Kalau pakai fast charging 1 jam 15 menit aja udah bisa penuh. Untuk daya tahan baterainya sendiri, jujur iPhone 8 ini nggak kuat seharian. Gue pakai sosmed aja di jam 5 sore baterainya udah berada di angka 20%. Jadi kalian harus siapin charger atau power bank jika menggunakan iPhone 8 ini di luar rumah. Untuk kualitas kameranya ini masih tergolong bagus kok, detailnya tajam dan warnanya natural khas Apple udah bisa kalian dapetin di iPhone 8 ini. Ya gue tahu nih iPhone cuma pakai single kamera, tapi lihat deh hasilnya. Masih bisa bersaing lah ya sama HP-HP zaman sekarang. Ini perekaman video dari iPhone 8, ini resolusinya Full HD 60 fps kayak gini. Untuk kesimpulannya, iPhone 8 ini masih cukup layak untuk dibeli di akhir tahun 2020 ini.
Desain premium khas Apple, performa yang masih mantap banget buat ngegame, dan iPhone 8 ini kan masih bisa mendapatkan update iOS 2-3 tahun mendatang. Harga secondnya pun sekarang udah murah banget, kalian bisa dapetin iPhone 8 ini di harga 4 jutaan, bahkan ada yang jual mulai dari 3 jutaan aja. Pikirkan matang-matang dan belilah iPhone yang sesuai dengan budget kalian. So, gua rasa gitu aja video dari gua pamit.